Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa tersenyum ya kawan, dan saksikan video ini sampai akhir. Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana Sang Kaisar Sang berhasil memutuskan Dewa Agung yang tidak berdaya kali ini. Dewa Agung itu pun kaget dan akhirnya mengeluarkan kekuatan Dewa Nerakanya. Dengan sekejap, kawanan serangga beracun pun menyerang Kaisar Sang. Dengan serangan semua serangga beracunnya, sekarang para Dewa Agung yang melihatnya sangatlah kaget karena kali ini Kaisar Sang tidak akan bisa lolos. Tapi sayangnya, ternyata Kaisar Sang berhasil meloloskan diri dan langsung menyerang Dewa Agung itu. Kali ini Dewa Agung yang seperti zombie itu sangatlah tidak menyangka karena serangan serangga beracunnya bisa dia patahkan begitu saja. Padahal hanya Dewa Agung ke-6 perkumpulan surga yang bisa mengalahkannya saja. Dan akhirnya cerita pun dibawa ke sisi istri Kaisar Sang beserta Wugeng anaknya. Dia pun memperkenalkan dirinya, sebenarnya dia adalah dewa yang bernama Xin Xue. Dulu kakak perempuannya dan dia adalah anggota dari perkumpulan pertarung di 6 perkumpulan surga. Tapi 8 tahun yang lalu, dia bertemu dengan ayahnya. Dia selalu membenci dewa yang arogan, tetapi sang ibu mengajarkannya agar dia memahami bahwa para dewa sekalipun ada yang memiliki pemikiran yang berbeda. Dia pun mengambil inisiatif untuk mencintai ayahnya dan semenjak itu dia pun menjalani hidup dengan ayahnya. Dan sang anak pun kaget karena sebenarnya sang ibu adalah dewa. Dan kenapa dia tidak menyadari hal itu dari ibunya? Dan ternyata semua itu karena sang ibu menyembunyikan seluruh kekuatan dewanya untuk tidak diketahui peramal. Bahkan kakak perempuannya dijaga di tempat yang sangat gelap. Karena dapat menimbulkan dampak yang terlalu besar, ayahnya Sang Kaisar Sang memberitahu agar merahasiakan dirinya. Ini pun demi kebaikan sang anak sebenarnya. Sang anak yang mendengar itu pun sangat kesal karena dia telah membahayakan hidupnya menurutnya. Tapi dia masih berkata, ini demi kebaikan sang anak. Wugeng pun sangat kesal karena kali ini kematian telah berada di depan mereka. Hanya untuk menyelamatkan segelintir budak, kenapa sang ayah bisa berani menantang para dewa? Dan sang ibu menjelaskan itu semua karena semua makhluk itu sama saja sebenarnya derajatnya. Saat ayahnya masih muda dulu, dia sering tinggal bersama dengan para budak di pertambangan belerang. Kekejaman yang terjadi pada masa mereka sangatlah mengajarkan sang ayah untuk tidak mau menjadi budak lagi. Tian memerintahkannya untuk memimpin penyerangan ke negeri lain dan menjadi penguasa mengatur segalanya di surga. Tetapi dia menolak karena tidak ingin dirinya menjadi budak oleh para dewa. Ayahnya sangatlah memiliki hati yang sangat mulia menurut sang ibu. Tapi sang anak masih saja bertanya-tanya, memangnya apa salahnya menjadi penguasa yang bisa mengatur surga? Karena itu lebih baik daripada dia menjadi gelandangan sebenarnya. Tapi sang ibu berkata sang anak sebenarnya tidak mengerti apapun kali ini. Tapi suatu saat nanti dia pasti memahaminya. Menjadi budak itu sungguhlah tidak enak menurut ibunya. Walaupun dia melayani mereka dengan sangat baik, mereka tidak akan berterima kasih padanya. Mereka hanya parasit dan mereka pantas menderita menurut sang ibu. Wugeng yang mendengar penjelasan itu pun sangat kesal karena itu tidak sejalan dengan pemikirannya. Dia adalah pangeran di negeri ini. Saat ayahnya meninggal, dia harus mewarisi kekuasaannya dan saat dia butuh sesuatu, seharusnya semuanya tersedia. Tapi kali ini, dia tidak punya apa-apa dan harus bertahan hidup agar tidak menjadi budak dan mati. Lalu tiba-tiba cawan yang dia taruh mengeluarkan warna merah dan ternyata kali ini sang ayah sedang menghajar Dewa Agung habis-habisan. Dewa Agung yang seperti zombie itu benar-benar tidak berdaya dengan sabetan pedang di sana dan di sini.
Seluruh badannya kali ini telah menerima sabetan pedang dari Kaisar Shang dan dia teruslah berteriak. Kaisar Shang yang mendengar itu pun sangatlah senang dengan teriakan kesakitan itu. Bahkan dia menunggu Sang Dewa Agung mati di tangannya. Kaisar Shang sebenarnya bisa membunuhnya dengan satu kali serangan fatal. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Dia memang sengaja mau menyiksa Dewa Agung zombie itu. Dan kali ini serangannya benar-benar fatal dan dia pun terpental berkat serangan dari Kaisar Shang. Dia pun akhirnya putus asa serta berpikir akan mati di tangan manusia. Dia pun tidak terima, tapi untungnya tiba-tiba Dewa Agung Tian Kui pun datang. Dewa Agung itu akhirnya mengeluarkan kekuatan Dewa Pendekar hebatnya untuk menyerang Sang Kaisar Shang. Pukulannya sangat kuat, tapi sayangnya pukulan itu ditahan oleh Kaisar Shang dengan pedangnya. Kekuatan pukulan itu pun tidaklah seperti saat pertama kali dia memukul Kaisar Shang. Kaisar Shang pun kewalahan sampai dia harus menahan pukulan itu dengan kedua pedangnya. Tapi menurut Dewa Agung Tian Kui, sebenarnya Kaisar Shang belum mengeluarkan kekuatannya yang sepenuhnya. Dia pun meminta Kaisar Shang untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Lalu tanpa diduga, jubah milik Kaisar Shang pun mengeluarkan sayap yang sangat besar. Dia pun berteriak dan jedar. Dewa Agung Tian Kui pun terpental dengan raungan milik dari Kaisar Shang. Dia benar-benar sangat terkejut karena Kaisar Shang bukanlah manusia biasa. Kaisar Shang bisa menggunakan kekuatan dari dewa. Lalu Dewa Agung Persatuan Halilintar pun berkata pada Taiji apakah dia pernah mendengar legenda yang diceritakan sejak mereka lahir. 6.000 tahun yang lalu terjadi duel tragis antara Tian bertarung melawan hewan purba buas yang keramat. Setelah berusaha beberapa kali, hewan buas itu barulah bisa dikalahkan oleh Tian. Tetapi dikatakan bahwa roh dari hewan buas itu tidak bisa dimusnahkan sama sekali. Bahkan setitik abunya pun bisa bangkit lagi. Legenda itu adalah burung Phoenix yang abadi. Dan kali ini burung Phoenix itu telah bangkit di tubuh Sang Kaisar Shang. Sang anak Wugeng yang melihat itu pun sangatlah terkejut dan kagum dengan kekuatan dari ayahnya. Baju perang ayahnya berubah bentuk kali ini. Akhirnya, sang ibu pun menjelaskan hewan buas dengan kekuatan dewa yang ditakuti oleh Tian bersemayam di baju perang ayahnya sebenarnya. Dia tidak banyak tahu tentang burung Phoenix. Ayahnya berhubungan sangat dalam dengan leluhur dinasti Shang, Kaisar Cheng Tang namanya. Ayahnya menceritakannya setelah dia ikut dengan ayahnya ke Zhouge. 6.000 tahun yang lalu, Kaisar Cheng Tang mengumumkan perang dengan rakyat Xia. Pasukannya melewati Shiki dan bertemu dengan burung Phoenix yang abadi yang saat itu diambang kematian. Cheng Tang pun merasa iba dan memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya dengan membiarkan rohnya bersemayam di dalam baju perang bersama dengan darah dan jiwanya. Akhirnya, mereka berdua menjadi satu dan bersama, berjuang melawan bahaya dengan bantuan tersembunyi dari burung Phoenix. Cheng Tang berhasil mengalahkan rakyat Xia dan mendirikan dinasti Shang yang agung, yang saat ini dipimpin oleh Kaisar Zhou dari Shang. Dan sang ayah mendapatkan itu saat usianya masih 10 tahun. Ayahnya datang melihat baju perang itu dan entah kenapa muncullah ikatan yang berbeda antara pakaian perang itu dengan sang ayah. Ayahnya juga satu-satunya orang yang bersedia berbagi kekuatan hidupnya dengan burung Phoenix setelah Cheng Tang. Mendengar penjelasan itu pun akhirnya Wugeng sadar kalau tidak heran dia tidak pernah melihat baju perang yang dipakai ayahnya saat ini. Dan sang ibu pun menjelaskan lagi dia sudah terluka sejak 6.000 tahun yang lalu. Mereka tidak tahu seberapa pulih dia sejak kejadian itu. Sekarang mereka berdua tergabung bersama. Jadi tergantung seberapa besar kekuatan yang ingin Kaisar lepaskan. Burung Phoenix yang abadi dalam legenda memiliki kekuatan dewa yang menakjubkan. Kekuatan itulah yang bisa seimbang melawan Tian.
Akhirnya sang kaisar pun mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya dan menyerang Tiankui. Tiankui pun sangat kaget dengan kecepatan dari Kaisar Sang. Bahkan kali ini Taiji dan Dewa Agung Halilintar pun turun tangan untuk menyerbu sang Kaisar Sang. Tapi sayangnya Kaisar Sang mengeluarkan kekuatan bulu api membakar angkasa untuk menyerang mereka bertiga. Mereka bertiga pun tidak berdaya dengan serangan itu. Dan akhirnya melihat Dewa Agung tidak berdaya di tangan Kaisar Sang, Naga Agung pun akhirnya turun tangan. Naga Agung itu pun melihat kekuatan burung Phoenix yang abadi. Di dalam sana ternyata ada sesosok pria tua yang berkata, jadi legenda Phoenix benar-benar ada. Dan dia pun bertanya pada peramal, apakah ini benar-benar yang dimaksud olehnya? Sang peramal pun akhirnya menjelaskan, kali ini manusia luar biasa yang dilahirkan dalam negeri di tengah kerajaan kembali dari sisi lain dari lembah kematian dan bertarung bersama dengan burung Phoenix yang abadi. Akhirnya, dia menantang kekuatan dewa dan memperjuangkan kemerdekaan seluruh budak di surga. Manusia ini adalah dewa perang yang sebenarnya di seluruh surga. Mendengar itu pun pria tua itu sangatlah kaget dan bertanya kenapa seperti itu. Ternyata hal itu telah diprediksi oleh kekuatan dewanya. Bagaimanapun prediksi ini bisa berubah jika pria tua itu segera bertindak. Dia punya kekuatan untuk mencegah prediksi tersebut menjadi kenyataan. Dan ternyata pria tua itu adalah Tian, pemimpin dari para dewa di surga. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita saksikan di chapter selanjutnya, kawan. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa ya untuk like serta subscribe channel ini. Dan sampai jumpa.